Jika senang makan kolak, pasti Anda sudah tak asing lagi dengan salah satu bahan di dalamnya, yakni ubi. Varietas ubi memiliki warna bervariasi mulai dari ungu, merah, kuning, serta putih pucat. Hal ini dipengaruhi oleh jenis varietas tanah, iklim, dan mineral yang terkandung dalam tanah. Ubi atau Ipomoea batatas ialah tanaman budidaya yang dimanfaatkan akarnya dan biasanya dikonsumsi sebagai pengganti nasi atau karbohidrat. Warna ungu pada ubi ungu disebabkan oleh zat warna alami yang disebut dengan antosianin. Nah, penggemar ubi ungu pasti sudah tahu bagaimana kelezatan ubi ini. Teksturnya lembut, legit, dan rasanya manis. Cocok untuk bermacam-macam hidangan seperti kolak atau bola-bola ubi. Dalam bahasa Inggris, ubi ungu dikenal dengan sebutan purple sweet potato. Nah, apa saja sih manfaat ubi untuk kesehatan? Bagaimana cara mengolah ubi yang baik? Yuk simak jawabannya bersama dokter di studio. Kembali lagi di Hidup Sehat pemirsa, itu tadi tayangan mengenai ubi ungu ya, warnanya Dokter Haikal bagus seperti baju saya, warnanya cantik ungu. Ya, gemes-gemes rasanya. Dan juga enak nih rasanya dok, rasanya manis. Dan kita akan kupas nih ya, apa saja manfaat ubi ungu untuk kesehatan. Dan sudah hadir kembali bersama kita Dr. Ida Gunawan, dokter gizi klinik. Halo dok, apa kabar? Hai, kabar baik, sehat semua. Ungu juga mirip ya. Cuma saya yang beda. Gak apa-apa dokter. Untung nggak ada ubi merah ya? Iya, nggak ada. Ubi merah ada nggak dok? Ada, ini juga. Nah, sama pas ya berarti ya. Oke. Dok, ini masyarakat ingin tahu dok tentang manfaat ubi ungu. Nah, katanya dok ya, rutin konsumsi ubi ungu bisa mencegah resiko penyakit kanker. Iya. Ini fakta atau mitos dok? Ini fakta. Nah, bingung kan kok bisa seperti itu? Perasaan kalau ubi ini kan kesannya aduh makanan apa sih kayaknya rendah gitu kesannya ya, murahan dan sebagainya. Nah, kita tahu bahwa ubi ini adalah bagian dari umbi-umbian pastinya. Ya. Dan dia tergolong dalam karbohidrat ya. Sering orang pikir ubi adalah sayuran. Ya. Golongan sayuran bukan, ubi itu adalah golongan karbohidrat. Jadi sebagai pengganti nasi, jagung, singkong. Nah, ini ubi salah satunya. Kalau bicara ubi, dia punya banyak sekali warnanya. Ada yang warna putih, ada yang kuning, ada yang merah, dan yang ungu. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya pada kandungan dari kadar antioksidannya. Ya, jadi antioksidan warna ini adalah antioksidan sebetulnya. Dan ternyata dari warna ubi putih, ubi kuning, ubi merah, maupun ubi ungu, kadar antioksidan paling tinggi ada di warna ungu. Ya. Nah, karena kadar antioksidannya tinggi, kita tahu ya antioksidan itu punya kemampuan membersihkan radikal bebas sebagai salah satu penyebab dari kanker. Nah, termasuk mutasi dan sebagainya itu ada peranan dari radikal bebas. Karena dia antioksidannya tinggi, otomatis dia pasti mampu membersihkan radikal bebas yang akan menyebabkan meningkatkan risiko kanker. Makanya konsumsi ini sangat baik, bisa ikut menurunkan risiko kanker. Tapi apakah sudah ada penelitiannya dok, berapa banyak harus konsumsi ubi ungu supaya bisa terhindar dari penyakit kanker? Betul. Jadi penelitian yang mengadakan adalah Indonesia loh. Wow. Hebat ya, karena ini memang produksinya banyak di Indonesia. Betul. Jadi mereka lihat itu kalau tidak salah penelitiannya dia lakukan di Makassar. Dan kemampuan ini ubi ungu diambil ekstraknya. Lalu dia melihat kemampuan kekuatan ubi ungu ini membersihkan radikal bebas. Tapi bukan pada pasien sehat atau pasien kanker. Penelitian masih di laboratorium. Dan ternyata kekuatan antioksidannya 61%. Wah, tinggi banget. That's right, tinggi sekali. Dan dia termasuk golongan yang tinggi. Jadi kalau kita lihat, kita bagi kekuatan antioksidan, ada yang lemah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Dan ubi ungu ini tergolong yang tinggi. Wow, berarti juga bisa ya kalau misalnya kita bosen, anak-anak biasanya dokter suka bosen makan nasi nih, bisa diganti karbohidratnya pakai ubi ungu salah satunya ya. Dokter, selanjutnya nih fakta mitos berikutnya yang kayaknya kalau wanita nih seneng nih dengernya dokter nih.
katanya konsumsi ubi ungu ini dapat membantu menjaga berat badan tubuh ideal. Iya. Fakta atau mitos? Nah, ini bisa jadi fakta, bisa mitos sebetulnya ya. Tapi kalau kita jawab ini, kita katakan bahwa ini fakta. Nah, pertanyaannya kapan dia bisa fakta, kapan dia bisa mitos? Dia akan menjadi fakta kalau ubi ungu dijadikan pengganti karbohidrat yang lainnya. Pengganti nasi. Pengganti nasi. Jadi sering sekali ya kalau lagi diet tuh godaannya juga nggak sedikit loh. Yang harusnya nggak pernah makan, aduh kok kepengen makan bakmi ya. Kok pengen makan spaghetti, pengen makan nasi. Kalau Anda tetap makan spaghetti plus ubi ungu, itu sama juga bohong. Iya benar, jadi bukan tambahan tapi pengganti. Ya pemirsa ya, diingat-ingat. Baik. Dan tentunya enak dok ya, karena rasanya manis kan. Betul, dia manis, kemudian agak lembut kayak pasta. Pernah makan enggak? Iya. Dan sering sekali ubi ungu ini dibikin ekstrak, dibikin pasta. Jadi Anda pernah lihat kayak roti? Roti itu kan kadang suka diisiin kacang hijau. Suka isiin kacang tanah dan sebagainya. Nah, suka diisiin pasta ubi ini gitu. Betul. Dan tahu nggak, pada saat dia bentuknya pasta, itu kadar antioksidannya lebih tinggi daripada dia dalam bentuk kondisi yang segar. Oh, justru lebih tinggi ya dok? Dengan proses pengolahan itu. Ya. Dok, tapi kan ini memang rasanya manis dok ya. Nah, tapi ada yang mengatakan nih, kalau konsumsi ubi ungu ini dapat membantu menyeimbangkan gula darah sehingga baik untuk diabetes. Nah, ini fakta atau mitos? Ini fakta. Nah, bingung kan ya? Iya. Dan sudah ada penelitiannya. Penelitiannya dilakukan di Rumah Sakit Sanglah di Bali. Ya, jadi mereka lakukan menggunakan ekstrak dari ubi ungu yang diberikan pada orang-orang dengan diabetes. Nah, ternyata mereka-mereka yang mendapat ekstrak loh ya, ubi ungu ini, kadar gula darahnya menjadi lebih terkendali dibanding mereka yang tidak mendapatkan itu. Jadi dia mampu ikut mengendalikan kadar gula darah ekstraknya. Nah, diduga kemampuan itu karena kandungan seratnya cukup baik. Yang kedua, karena kadar antosianinnya, antioksidan yang ada di situ. Tapi harus ingat sekali lagi bahwa ubi ini sebagai pengganti nasi atau pengganti karbohidrat lainnya. Jadi jangan double ya. Kalau double ya tetap gulanya nggak turun. Betul. Jadi artinya untuk penyandang diabetes sebaiknya mengkonsumsi pengganti nasi dengan ubi ungu ya? Jangan, kalau makan itu harus bervariasi. Jadi intinya makan dalam menu seimbang itu nggak bisa, saya maunya nasi karena ubi dokter Ida bilang bagus, Senin sampai Minggu ubi. Ya, karena ada kejelekannya juga ubi ini gitu ya. Jadi memang paling baik kalau dia bervariasi. Kenapa? Karena sumber antioksidan kan bukan cuma dari ubi. Dari makanan kita yang lain juga banyak dengan jenis antioksidan yang berbeda yang tentunya bermanfaat. Baik dokter. Nah katanya dok, ubi ungu ini juga ada sesuatu yang kurang baiknya dok, tadi yang kata dokter ya. Nah katanya dok ini tidak baik untuk mereka yang sudah mempunyai penyakit ginjal. Ini fakta atau mitos dok? Dan ini betul, ini adalah fakta. Ya. Kenapa? Kandungan ubi ungu ini kaya akan kalium. Ya. Kita tahu bahwa mereka yang udah sakit ginjal biasanya kaliumnya cenderung untuk lebih tinggi. Betul. Karena di dalam ginjal itu salah satu fungsinya mengatur keseimbangan antara natrium dan kalium, ya elektrolit. Nah, kalau sudah seperti itu maka sebaiknya dibatasi. Ya, dibatasi atau dihindari sampai nanti kadar kaliumnya sudah turun. Ini bisa sebagai selingan, ya sedikit-sedikit nanti diaturkan caranya. Baik dok. Nah dok, ini ada lagi nih dok, yang mungkin cukup sering ditanyakan masyarakat. Kalau kita mengkonsumsi ubi jalar seperti ubi ungu, katanya bisa bikin sering kentut, fakta atau mitos? Tapi nanti dok jawabnya, kita akan simak jawabannya sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat. Wah, itu tadi berbagai jenis ubi jalar. Ada ubi ungu, ubi celembu, ubi putih, dan saya paling suka ubi ungu, dok. Tapi, dok, ini juga menyampaikan pertanyaan masyarakat. Katanya, kalau makan ubi ungu, itu bisa bikin sering kentut, dok. Ini fakta atau mitos? Ya, ini adalah fakta. Bingung kan ya, kok bisa kayak gitu? Gini, tadi saya sudah katakan bahwa ubi ini adalah pengganti nasi. Artinya dia tergolong dalam golongan karbohidrat, makanan pokok kita. Nah, di dalam karbohidrat kita tahu jenisnya macam-macam. Salah satunya adalah golongan polisakarida. Makanya seratnya banyak. Dan polisakarida ini di dalam tubuh kita, di dalam pencernaan lambung, itu nggak bisa dihancurkan. Sebagian ya. Jadi dia ikut masuk ke dalam usus besar. Nah, di dalam usus besar banyak sekali bakteri-bakteri usus kan ya. Betul.
maka polisakarida termasuk di dalamnya adalah sorbitol, manitol, dan kawan-kawannya, itu akan dipecah di dalam usus besar oleh bakteri usus dan menghasilkan gas. Wow. Nah, gas itulah yang bikin kadang-kadang rasanya kok kayak kembungnya kalau habis makan, terus termasuk buang-buang angin, nah seperti itu. Tapi tidak semua orang mengalami itu. Khususnya pada mereka yang suka, pernah dengar nggak ada orang awam yang bilang, kok pencernaan saya kayaknya sensitif deh dok. Nah yang model sensi-sensi seperti itu lebih sering terjadi kembung ataupun buang angin. Baik. Nah, berarti bagi mereka yang punya penyakit mah apakah boleh makan ubi ungu dok? Sebetulnya boleh tapi bervariasi. Jadi maksudnya jangan monoton terus. Kalau pas lambungnya lagi nyaman, lagi tidak ada keluhan, maka ini boleh digunakan misalnya variasi sebagai snack. Baik, luar biasa ya. Nah selanjutnya fakta mitos yang beredar di masyarakat juga, katanya ubi ungu ini baik untuk kesehatan mata, dokter. Nah, ini fakta atau mitos, dok? Dan ini adalah fakta. Wah, keren ya. Kok bisa? Tadi saya katakan bahwa antioksidan itu adalah warna. Dan ternyata ubi ungu ini bukan cuma kaya akan antosianin yang bikin dia ungu, tapi dalamnya ada vitamin A, kemudian di dalamnya ada C, ada E, kemudian dia juga kaya akan beta karoten. Kita tahu bahwa bentuk-bentuk provitamin A ini, beta karoten, nanti di dalam tubuh akan diubah menjadi bentuk vitamin A yang aktif. Dan vitamin A sudah populer sekali, sangat baik untuk kesehatan mata. Nah, ini ngomongin ubi ungu ya, saya jadi pengen berpantun lagi nih. Asik. Beri dok. Jalan-jalan ke pasar minggu. Jangan lupa beli ubi ungu. Meskipun kita jarang ketemu, tapi hatiku hanya untukmu. Wah, dokter Haikal. Jago pantun nih dokter Haikal tuh multi talenta. Gombal ya? Gombal tapi bikin kita seneng ya dok ya biasanya. Balik lagi ke ubi ungu nih dokter Haikal. Nah ini yang paling sering disenangi oleh perempuan dokter. Katanya nih dokter Haikal juga nih, ubi ungu ini dapat membuat kulit menjadi elastis, lalu juga mencegah kusam. Apalagi dokter? Bisa mengatasi kulit kusam, kulit berminyak, dan lingkar hitam di bawah mata. Nah, ini fakta atau mitos dong? Ya, ini fakta. Ya, fakta dalam arti apa? Tadi semua itu selalu bermuara pada tingginya radikal bebas dalam tubuh kita, atau proses inflamasi yang terjadi dalam tubuh kita. Dan salah satu senjata yang untuk menangani proses inflamasi maupun radikal bebas adalah antioksidan. Tadi kita udah bicara antioksidannya ubi ungu, itu 61% kemampuan dia membersihkan radikal bebas. Jadi kenapa tidak digunakan ya? Karena besar sekali manfaat. Dokter, penasaran nih saya kan kalau misalkan kayak buah-buahan, contohnya alpukat itu bisa langsung dipakein jadi masker. Kalau ubi ungu gimana dok buat tubuh? Ya, gini, kalau kita mau bilang buah, kemudian langsung ditempel, apakah efektivitasnya sama dengan yang diserap dalam tubuh kita, yang dicerna dalam makanan gitu ya? Dan penelitian untuk ditempel-tempel di muka itu memang belum dilakukan ya. Tapi kalau penelitian untuk dimakan, karena ini kan proses harus melalui pengolahan sampai antioksidannya bisa dikeluarkan. Dan ini sudah banyak penelitiannya. Baik, jadi paling bagus memang dimakan ya dokter dimakan. Ya. Jelas ya. Dok, ini masyarakat ingin tahu lebih lengkap lagi dok ya. Bagaimana nih tips cara mengolah ubi ungu supaya bisa mendapatkan manfaatnya termasuk antioksidan yang sangat banyak dan sangat tinggi di ubi ungu ini? Baik, jadi ubi ungu ini adalah makanan orang Indonesia, murah meriah, mudah didapat, nggak ada musimnya, kapan aja ada kan ya. Jadi monggo ini sekarang mulai dipakai sebagai alternatif ya, selang-seling supaya nggak bosan pengganti karbohidrat lainnya ya. Kemudian bagaimana cara ngolahnya? Ngolah paling gampang apa sih yang diajarkan nenek moyang kita? Direbus atau dikukus gitu ya. Nah dengan proses dikukus tadi, otomatis kan terjadi perubahan dia. Karena kan dia golongannya golongan karotenoid, polifenol ya, antosianin ini. Jadi kadar antioksidannya akan muncul pada kondisi yang direbus, dikukus itu kira-kira antioksidannya bisa sekitar 26 mg antosianinnya per 100 gram. Tapi kalau misalnya kita masak lagi dibikin jadi pasta ya, misalnya kalau pasta itu kan nanti dia masak kemudian dilumatkan dengan proses jadi pasta, itu antioksidannya bisa hampir 2 kali, dari 26 menjadi 42. Lebih banyak ya, mungkin karena kalau saya lihat karena dia terkonsentrat. Jadi kan kalau dibikin pasta pastinya kan harus lebih banyak untuk mendapatkan 100 gram, sehingga warna ungunya lebih terkonsentrasi di situ. Dok,
ngomong-ngomong, ubi ungu ini apakah dapat dikonsumsi oleh ibu hamil, ibu menyusui, atau mungkin anak-anak balita atau bayi itu? Gini, kalau buat orang dewasa ya, sampai saat ini yang namanya produk alami ya, pasti harusnya cukup aman ya. Selama prosesnya sesuai dengan yang kita anjurkan. Jadi misalnya kalau ini kan dianjurkannya memang direbus atau dikukus ya. Jadi jangan terlalu banyak dibikin model keripik, gorengan dan kawan-kawannya seperti itu ya. Yang kedua, selama si ibu hamil atau ibu menyusui itu tidak ada gangguan pencernaan, ini boleh aja dibikin sebagai snacking. Kan ibu hamil harus makannya lebih baik, lebih banyak dan sebagainya. Boleh. Bagaimana dengan balita? Nah, kalau buat anak-anak, ini mungkin tidak bisa langsung digunakan sebagai pengganti. Mengenalkan makanan pada anak itu ada tahapannya. Ya, jadi harus secara bertahap dikenalkan sedikit-sedikit, lihat reaksi anaknya. Ya, kalau misalnya anaknya udah mulai rewel kok habis dikasih ubi sepotong kecil, kok besok dia rasa perutnya, artinya dia sensi. Jangan, kan pengenalan makanan ya. Baik dokter, luar biasa sekali ya dokter Haikal infonya. Habis ini saya mau langsung makan ubi ungu nih buat pengganti nasi dokter. Baik dok, terima kasih banyak. Wah pemirsa, nggak terasa ya, 1 jam kita sudah membahas semua hal ini, mulai dari asam urat, pantangannya, dan juga ubi ungu. Dan saatnya kami pamit. Jangan lupa pemirsa tetap saksikan Hidup Sehat dari mulai hari Senin sampai hari Jumat pukul 9 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat live di TV One. Saya Dr. Haikal. Saya Dr. Sabrina. Indonesia Hidup Sehat.